Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Halo semua, kalian sudah tahu nggak tentang permasalahan kronologi, diskriminasi, audit sosial, dan pembiayaan? Nah, untuk kamu yang belum tahu dan ingin tahu, maka tonton video ini sampai habis ya. Sebelumnya, yuk kenalan dengan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Ainisa Putri sebagai presentator, saya Khairunisa sebagai moderator, ada Nabila Fairuz sebagai presentator, dan ada Robi Septian sebagai presentator. Sekarang masuk ke sesi pemateri. Kepada pemateri saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan kronologi. Secara etimologis, kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronosos yang artinya waktu dan logos yang artinya ilmu. Secara khusus, kronologi adalah ilmu pengurutan peristiwa berdasarkan waktu, terkait erat dengan ketetapan waktu itu sendiri, dan penting di hampir di setiap disiplin studi. Ketika informasi dalam suatu bagian diatur oleh waktu di mana peristiwa terjadi, artinya ia diatur secara kronologis. Saya akan menjelaskan pengertian diskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan, sikap, atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau suatu golongan untuk menyudutkan golongan lain. Biasanya, diskriminasi dilakukan oleh satu golongan dengan populasi lebih besar ke golongan lain yang populasinya jauh lebih sedikit, atau yang bisa kita sebut dengan istilah minoritas. Jenis-jenis diskriminasi terbagi menjadi 4. Pertama jenis kelamin, kedua ras, ketiga rasial, dan keempat diskriminasi sosial. Audit sosial. Audit sosial adalah tinjauan formal atas upaya, prosedur, dan kode etik perusahaan mengenai tanggung jawab sosial dan dampak perusahaan terhadap masyarakat. Audit sosial menjadi alat untuk mendukung perusahaan mencapai bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Beberapa alasan mengapa audit sosial penting. Yang pertama itu menjadi alat untuk memahami, mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja sosial perusahaan. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Yang ketiga, memberikan bisnis arah yang jelas untuk perbaikan di masa depan dalam mengelola tanggung jawab sosialnya. Baiklah, di sini saya menyampaikan penjelasan dari pembiayaan. Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pendanaan barang, aset, jasa tertentu. Yang mekanisme umum melibatkan 3 pihak, yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyediaan barang, aset, jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang, aset, jasa tertentu. Contoh kredit dan pembiayaan antara lain pinjaman KTA, kartu kredit, kredit pemilik rumah, kredit kendaraan motor, kredit usaha, kredit perumahan melalui perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Baik, terima kasih kepada presentator. Maka kesimpulan pada video kali ini adalah setiap informasi dalam suatu bagian diatur oleh waktu di mana setiap peristiwa terjadi. Artinya, ia diatur secara kronologis. Diskriminasi paling sering terjadi di negara-negara homogen yang mayoritas penduduknya berasal dari ras yang sama. Audit sosial dan pembiayaan adalah penilaian beberapa baik perusahaan mendukung pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, aset, atau jasa tertentu. Untuk kamu yang memiliki pertanyaan, boleh drop di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.